Halo semua, selamat datang kembali di channel kami. Pada video kali ini, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi yang berjudul Sistem Penilaian Kinerja. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama, dengan saya sendiri, Cirda Handini Silalahi. Yang kedua, Sri Winda Windiarti. Yang ketiga, Ana Hanifah. Yang keempat, Dea Nisa Ayu Azahra. Dan yang kelima, Frankie S. Hombing. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan dosen pengampu dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, ialah Ibu Rona Tumiur Mauli C. Simorangkir S.A.M.M. Nah, tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas besar 2 Sistem Pengendalian Manajemen di Universitas Mercubuana, Jakarta. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu apa sih tujuan sistem penilaian kerja? Nah, tujuan dari sistem ukuran kinerja adalah untuk mengimplementasikan strategi. Dalam menetapkan sistem semacam itu, manajer senior memilih ukuran-ukuran yang paling mewakili strategi perusahaan. Ukuran-ukuran tersebut dapat dilihat sebagai faktor keberhasilan penting atau critical success factor masa kini dan masa depan. Jika ukuran-ukuran tersebut membaik, berarti perusahaan telah mengimplementasikan strateginya. Keberhasilan strategi bergantung pada kekuatannya. Sistem pengukuran kinerja hanyalah suatu mekanisme yang memperbaiki kemungkinan bahwa perusahaan tersebut akan mengimplementasikan strateginya dengan berhasil. Selanjutnya, di sini sudah terdapat kerangka untuk merancang sistem penilaian kinerja. Jadi, strategi sistem penilaian kinerja ini berkaitan satu sama lain. Nah, kita mulai dari apa yang penting diukur, kemudian apa yang diukur tersebut diselesaikan, kemudian apa yang diselesaikan lalu diberi imbalan, kemudian apa yang diberi imbalan benar-benar penting, dan kembali lagi ke apa yang penting tersebut untuk diukur. Selanjutnya, keterbatasan sistem pengendalian keuangan. Cita-cita penting dari suatu perusahaan bisnis adalah untuk mengoptimalkan tingkat pengembalian pemegang saham. Tetapi, mengoptimalkan profitabilitas jangka pendek tidak selalu menjamin tingkat pengembalian yang optimum bagi pemegang saham karena nilai pemegang saham mencerminkan nilai sekarang bersih atau net present value (NPV) dari perkiraan laba masa depan. Pada saat yang sama, kebutuhan akan umpan balik dan pengendalian manajemen yang terus-menerus mengharuskan perusahaan untuk mengukur dan mengevaluasi kerja unit bisnis paling tidak sekali setahun. Pertimbangan-pertimbangan manajemen yang terlibat dalam membebankan tanggung jawab keuangan seperti biaya, pendapatan, laba, dan EVA dari submit-submit dalam organisasi. Tetapi hanya mengandalkan disfungsional karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, hal itu mungkin dapat mendorong kegiatan jangka pendek yang tidak termasuk dalam kepentingan jangka panjang perusahaan. Nah, semakin besar tekanan untuk mencapai tingkat laba tertentu, maka akan semakin besar pula kemungkinan manajer unit bisnis mengambil tindakan jangka pendek yang mungkin salah dalam jangka panjang. Yang kedua, manajer unit bisnis mungkin tidak melakukan tindakan yang berguna untuk jangka panjang untuk memperoleh laba jangka pendek. Singkatnya, manajer mungkin tidak melakukan investasi yang menjanjikan laba jangka panjang karena akan menurunkan hasil finansial jangka pendek. Yang ketiga, menggunakan profit jangka pendek sebagai satu-satunya tujuan dapat mengganggu komunikasi antara manajer unit bisnis dengan manajer senior. Jika manajer unit bisnis dievaluasi berdasarkan anggaran profit mereka mungkin mencoba menyusun target agar mudah dilampaui, membuat data perencanaan untuk seluruh perusahaan karena laba anggaran bisa saja lebih rendah dari yang seharusnya bisa dicapai. Selain itu, manajer mungkin segan mengakui seandainya mereka gagal mencapai laba anggaran. Hal ini menunda tindakan korektif.
Yang keempat, pengendalian finansial yang ketat bisa memotivasi manajer untuk memanipulasi data. Ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Pada saat tingkat manajer bisa saja memilih metode akuntansi yang meminjam dari laba masa depan untuk memenuhi target periode sekarang. Misalnya, dengan membuat provisi yang tidak mencukupi untuk piutang tak tertagih, penyusutan persediaan, dan klaim garansi. Pada tingkat laba, manajer mungkin mengubah data, yaitu dengan sengaja menyediakan informasi yang tidak akurat. Nah, kesimpulannya adalah mengandalkan penilaian finansial saja tidak cukup untuk memastikan strategi akan dilaksanakan dengan sukses. Solusinya adalah dengan menggunakan penilaian dan evaluasi dengan berbagai ukuran, non-finansial serta finansial. Kita menyebut penilaian non-finansial yang mendukung implementasi strategi sebagai faktor kunci keberhasilan atau indikator kunci kinerja. Balance scorecard. Balance scorecard adalah contoh dari sistem pengukuran kinerja. Balance scorecard dikembangkan oleh Robert Kaplan dari Harvard Business School dan David Norton pada awal tahun 1990. Balance scorecard berasal dari dua suku kata, balance yang artinya berimbang dan scorecard yang artinya kartu skor. Fungsi balance scorecard: yang pertama, sebagai alat ukur perusahaan apakah visi dan misi yang dianut telah tercapai. Yang kedua, sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan Anda. Yang ketiga, sebagai panduan strategi untuk menjalankan bisnis Anda. Yang keempat, alat analisis efektivitas strategi yang telah digunakan. Yang kelima, memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang dimiliki. Yang keenam, sebagai alat key performance indikator perusahaan. Yang ketujuh, sebagai feedback terhadap shareholder perusahaan. Yang kedelapan, sebagai alat komunikasi, informasi, dan sistem analisis pembelajaran perusahaan. Menurut para pendukung pendekatan ini, unit bisnis harus diberikan cita-cita dan diukur dari 4 perspektif berikut. Yang pertama, keuangan, kedua pelanggan, ketiga pihak internal, dan yang terakhir inovasi dan pembelajaran. Yang pertama, perspektif keuangan. BSC dapat menjelaskan lebih lanjut tentang pencapaian visi yang berperan di dalam mewujudkan pertambahan kekayaan sebagai berikut. Pertama, peningkatan kepuasan customer melalui peningkatan revenue. Yang kedua, peningkatan produktivitas dan komitmen karyawan melalui cost effectiveness sehingga terjadi peningkatan laba. Yang terakhir, peningkatan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan financial returns dengan mengurangi modal yang digunakan atau melakukan investasi dalam proyek yang menghasilkan return yang tinggi. Yang kedua, perspektif pelanggan. Perusahaan perlu terlebih dahulu menentukan segmen pasar dan pelanggan yang menjadi target. Selanjutnya, manajemen harus menentukan alat ukur yang terbaik untuk mengukur kinerja dari tiap unit operasi dalam upaya mencapai target finansial. Perspektif proses bisnis internal. Tiap perusahaan mempunyai proses dan nilai yang unik bagi pelanggannya. Secara umum, hal tersebut terbagi menjadi 3 prinsip dasar perspektif proses bisnis internal, yaitu yang pertama, proses inovasi, proses operasi, dan yang terakhir pelayanan purna jual. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini menyediakan infrastruktur bagi tercapainya ketiga perspektif sebelumnya, serta untuk menghasilkan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang. Langkah-langkah balance scorecard. Yang pertama, menerjemahkan visi, misi, dan strategi perusahaan. Yang kedua, mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategi balance scorecard. Yang ketiga, menetapkan sasaran, menyelaraskan berbagai inisiatif rencana bisnis. Dan yang terakhir, meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis. Selanjutnya kita akan membahas tentang pertimbangan tambahan. Sistem penilaian kinerja berusaha untuk memenuhi kebutuhan dari pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan dengan campuran penilaian strategik, yaitu yang pertama ukuran hasil dan pembangkitnya, yang kedua yaitu ukuran finansial dan non-finansial, yang ketiga yaitu ukuran internal dan eksternal,
Lalu yang terakhir, perubahan pendorong penilaian. Ukuran hasil dan pembangkitnya yaitu pengukur hasil menunjukkan hasil dari strategi. Biasanya merupakan pengukur yang terlambat, yang memberitahu manajemen mengenai apa yang telah terjadi. Pengukur pembangkit merupakan pengukur yang mendahului, yang menunjukkan kemajuan pada area penting dalam pelaksanaan strategi. Ukuran hasil dan pembangkit sangat terkait. Jika ukuran hasil menunjukkan adanya masalah, namun ukuran pembangkit menunjukkan strategi tersebut telah dilaksanakan dengan baik, kemungkinan besar perlu ada perubahan strategi. Yang kedua yaitu ukuran finansial dan non-finansial. Pentingnya ukuran non-finansial telah banyak diketahui, tetapi banyak organisasi yang gagal menyatukannya dengan tinjauan kinerja tingkat eksekutif karena ukuran ini dianggap kurang memuaskan dibanding ukuran finansial dan para manajer senior kurang ahli memanfaatkannya. Lalu ukuran internal dan eksternal. Perusahaan harus mencapai keseimbangan antara ukuran-ukuran eksternal seperti kepuasan pelanggan dengan ukuran pada proses usaha internal, seperti hasil pabrikasi. Terlalu sering perusahaan mengorbankan pengembangan internal untuk hasil eksternal atau mengabaikan keseluruhan hasil akibat terlalu yakin bahwa ukuran internal saja cukup. Lalu yang terakhir, perubahan pendorong penilaian. Aspek yang paling penting dari sistem penilaian kinerja adalah kemampuannya untuk mengukur hasil dan pembangkit sekaligus yang menyebabkan organisasi bertindak sesuai dengan strateginya. Karena ukuran-ukuran tersebut secara eksplisit terikat dengan strategi organisasi, ukuran dalam scorecard harus menunjukkan strategi tertentu dari organisasi tertentu. Ada kerangka penilaian kinerja generik, maka tidak ada scorecard generik. Penilaian scorecard harus dikaitkan dari atas ke bawah dan mengikat target tertentu bagi keseluruhan organisasi. Tujuan dapat menjelaskan strategi lebih jauh sehingga organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan berapa banyak yang diselesaikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor kunci keberhasilan. Beberapa ukuran non-finansial atau yang disebut dengan faktor kunci keberhasilan terbagi menjadi dua, yaitu variabel kunci yang berfokus pada pelanggan dan variabel kunci yang berkaitan pada proses internal bisnis. Pada variabel kunci yang berfokus pada pelanggan terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu pemesanan. Idealnya merupakan pemesanan penjualan tercatat, karena perubahan yang tidak diharapkan pada variabel ini dapat berakibat pada masa depan usaha. Lalu yang kedua, pesanan tertunda. Indikasi dari ketidakseimbangan antara penjualan dan produksi, pesanan tertunda dapat menunjukkan ketidakpuasan konsumen. Yang ketiga yaitu pangsa pasar. Kecuali jika pangsa pasar diamati secara ketat, penurunan dalam posisi kompetitif suatu unit bisnis dapat dikaburkan oleh peningkatan yang dilaporkan dalam volume penjualan yang disebabkan oleh pertumbuhan industri secara keseluruhan. Lalu yang keempat yaitu pesanan dari pelanggan kunci. Dalam unit bisnis yang menjual produknya pada retail, pesanan yang diterima dari pelanggan-pelanggan penting tertentu seperti departemen store besar, rantai toko diskon, supermarket, dan pesanan lewat pos dapat mengindikasikan di awal mengenai keberhasilan seluruh strategi pemasaran. Selanjutnya, kepuasan pelanggan. Hal ini dapat diukur melalui survei pelanggan, pendekatan pembeli misterius, dan jumlah surat keluhan. Yaitu yang keenam yaitu retensi pelanggan. Hal ini dapat diukur melalui lamanya hubungan dengan pelanggan. Lalu yang terakhir yaitu loyalitas pelanggan. Hal ini dapat diukur dalam pembelian berutang. Referensi yang diberikan oleh pelanggan dan penjualan ke pelanggan tersebut sebagai persentase dari total kebutuhan pelanggan itu untuk produk atau jasa yang sama. Selanjutnya yaitu variabel kunci yang berkaitan pada proses internal bisnis terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama utilisasi kapasitas. Tingkat utilisasi kapasitas adalah sangat penting dalam bisnis, di mana biaya tetap adalah tinggi. Misalnya, produsen kertas, baju,
baja, dan aluminium. Yang kedua yaitu pengiriman tepat waktu. Yang ketiga yaitu perputaran persediaan. Lalu yang keempat yaitu kualitas. Indikator dari kualitas mencakup jumlah unit cacat yang dikirimkan oleh tiap pemasok, jumlah dan frekuensi dari pengiriman yang terlambat, jumlah komponen dalam suatu produk, persentase komponen yang umum dan komponen yang unik dalam suatu produk, persentase hasil, first pass yield, yaitu persentase unit yang selesai tanpa pengerjaan kembali. Lalu yang terakhir yaitu waktu siklus. Persamaan untuk waktu siklus adalah alat untuk menganalisis kebutuhan persediaan, yaitu waktu siklus sama dengan lama proses, ditambah lama penyimpanan, ditambah lama pemindahan, ditambah lama pemeriksaan. Pelaksanaan sistem penilaian kinerja mencakup 4 langkah umum, yaitu yang pertama mendefinisikan strategi. Scorecard menjalin hubungan antara strategi dan tindakan operasional. Karenanya, proses mendefinisikan scorecard dimulai dengan mendefinisikan strategi organisasi. Pada tahap ini, penting bahwa tujuan organisasi sudah jelas dan target sudah dikembangkan. Lalu yang kedua, mendefinisikan pengukur dari strategi. Organisasi harus fokus pada sedikit ukuran kritis pada titik ini, atau manajemen akan terlalu peruh oleh pengukur. Juga penting bahwa masing-masing pengukur dapat dihubungkan satu sama lain secara sebab akibat. Yang ketiga yaitu menyatukan ukuran dalam sistem manajemen. Scorecard haruslah menyatu dengan struktur formal maupun informal, organisasi, budaya, serta SDM. Singkatnya, keefektifan scorecard akan diabaikan jika kompensasi manajer hanya didasarkan pada kinerja finansial. Yang keempat yaitu tinjau ukuran serta hasilnya dengan sering. Ketika scorecard dijalankan, tinjauan haruslah dilakukan secara konsisten dan terus-menerus oleh manajemen senior. Organisasi tersebut sebaiknya melihat hal-hal berikut, yaitu bagaimana tanggapan organisasi terhadap ukuran hasil, bagaimana tanggapan organisasi terhadap ukuran pembangkit, bagaimana perubahan strategi setelah tinjauan akhir, dan yang terakhir yaitu bagaimana ukuran scorecard berubah. Aspek yang penting dari tinjauan ini adalah yang pertama, menginformasikan manajemen apakah strategi yang telah dilaksanakan dengan benar dan seberapa keberhasilannya. Yang kedua yaitu menunjukkan bahwa manajemen serius mengenai pentingnya ukuran ini. Lalu tetap mensejajarkan ukuran terhadap strategi yang selalu berubah. Dan yang terakhir memperbaiki penilaian. Selanjutnya kita akan membahas tentang praktik penilaian. Hasil studi Lingle dan Schiman berikut memberikan pandangan apakah yang sebenarnya diukur oleh perusahaan, kualitas yang dirasakan dari ukuran ini, serta ukuran apa yang terkait dengan kompensasi. Tampilan berikut menunjukkan bahwa ukuran kinerja keuangan adalah satunya ukuran yang dianggap berkualitas tinggi, terkini, dan terkait dengan kompensasi. Hasil studi yang ditunjukkan pada tampilan berikut tidak diragukan lagi bahwa ukuran kinerja dan inovasi dan perubahan karyawan secara umum dianggap kurang baik dan berkualitas buruk. Ironisnya, sebagian besar perusahaan dalam penelitian ini menganggap informasi tentang kinerja perusahaan di bidang ini sangat berharga. Pengendalian interaktif. Peran utama dari pengendalian manajemen adalah untuk membantu pelaksanaan strategi. Strategi yang terpilih mendefinisikan faktor kunci keberhasilan yang menjadi titik pusat dari desain dan operasi sistem pengendalian. Hasil akhirnya adalah implementasi strategi yang berhasil. Dalam lingkungan yang cepat berubah dan dinamis, menciptakan suatu organisasi pembelajaran adalah penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Organisasi pembelajaran mengacu kepada kemampuan dari karyawan suatu organisasi untuk belajar menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan secara berkelanjutan. Tujuan utama dari pengendalian interaktif adalah untuk memfasilitasi terciptanya organisasi pembelajaran. Sementara faktor kunci keberhasilan adalah penting dalam desain sistem pengendalian untuk mengimplementasikan strategi yang dipilih. Ketidakpastian strategis membantu penggunaan sekelompok informasi pengendalian manajemen.
secara interaktif dalam mengembangkan strategi baru. Ketidakpastian strategi adalah pergeseran lingkungan secara mendasar yang mungkin mengganggu aturan-aturan yang dijalankan oleh suatu organisasi hari ini. Pengendalian interaktif memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu seperangkat informasi pengendalian manajemen yang memberikan tanda mengenai ketidakpastian strategik yang dihadapi suatu usaha menjadi titik pusat. Yang kedua yaitu eksekutif senior, menangani informasi ini dengan serius. Yang ketiga yaitu manajer pada tiap level memfokuskan perhatiannya pada informasi yang dihasilkan sistem. Yang keempat yaitu atasan, bawahan, dan rekan kerja bertemu untuk menyimpulkan dan membahas implikasi dari informasi bagi tindakan strategik masa yang akan datang. Lalu yang terakhir yaitu rapat berbentuk debat serta tantangan untuk data, asumsi yang tersedia, dan tindakan yang pantas dilakukan. Selanjutnya, tolak ukur yang tepat untuk mengukur keberhasilan pencapaian strategis ini adalah yang pertama, pendapatan layanan baru. Tolak ukur ini berguna untuk mengukur tingkat keberhasilan layanan-layanan baru dalam meraih pendapatan selama periode tertentu. Misalnya dengan menghitung pendapatan yang berasal dari setiap layanan baru atau disebut dengan revenue of new product untuk suatu periode tertentu dibandingkan dengan total pendapatan PT Kojo dalam periode tersebut. Di samping itu, keadaan layanan baru dapat pula diukur dari kontribusinya dalam meraih klien atau jumlah klien lama yang menggunakan atau beralih ke layanan baru tersebut. Misalnya dengan cara menghitung persentase dari jumlah klien untuk suatu produk baru dibandingkan total jumlah klien PT Kojo secara keseluruhan. Makin besar kontribusi yang diberikan suatu produk baru, maka makin menunjukkan keandalan produk tersebut dalam meningkatkan pendapatan perusahaan. Yang kedua, siklus pelayanan. Tolak ukur ini berguna sebagai dasar untuk menilai responsivitas dalam mengantisipasi kebutuhan nasabah dan tingkat inovasi PT Kojo. Semakin cepat siklus pelayanan dihasilkan dapat berarti bahwa perusahaan semakin responsif dan pegawai makin tinggi tingkat keahliannya. Dalam pembahasan ini, kita akan mengambil contoh kasus dari performance management system di PT Kojo. PT Kojo adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti migas yang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur dan Riau. Klien PT Kojo terdiri dari para kontraktor migas seperti Schlumberger, Halliburton, BJ Service, Energi Manajemen Indonesia, dan lain-lain. PT Kojo menerapkan performance management system dengan pola dua kaki, yaitu manajemen by objective dengan mengimplementasikan balance scorecard dan manajemen by value melalui kontemplasi model. Kojo mencoba menyeimbangkan orientasi hasil dan orientasi proses, lalu mencoba membangun sistem pengukuran kinerja serta membangun juga budaya perusahaan yang efisien dan dapat dianut oleh seluruh stakeholders. Lebih jauh lagi dalam implementasinya, Kojo juga fokus dalam menciptakan tenaga kerja yang profesional dengan menggunakan sistem pengukuran balance scorecard. Melalui balance scorecard, setiap departemen harus terlibat dalam menunjang rencana strategis perusahaan. Dalam tatanan operasionalnya, keseluruhan sasaran strategis akan diturunkan ke dalam sasaran strategis departemen atau cascading, dan masing-masing diberikan key performance indicator untuk mengukurnya. Trend watching melalui analisis SWOT berbasis balance scorecard. Mengawali proses balance scorecard, Kojo melakukan analisa SWOT dengan berbasis balance scorecard sehingga didapat sebagai berikut. Keuangan, ancamannya adalah inflasi, kenaikan harga pangan, listrik, dan fluktuasi harga minyak. Peluangnya adalah perkembangan ekonomi yang bagus. Kekuatannya, keuangan menjadi sehat. Kelemahannya adalah cash flow yang kurang terkelola. Pelanggan, yaitu ancamannya bisa dapat kompetitor baru,
Peluang munculnya pelanggan baru di migas. Kekuatannya, reputasi perusahaan di bidang support best. Kelemahannya adalah pelayanan yang kurang maksimal. Proses internal, ancamannya adalah audit klien dan gangguan LSM lokal. Peluangnya adalah adanya upaya untuk perbaikan proses pelayanan dan produksi. Kekuatannya adalah terjaganya prosedur melalui sistem balance scorecard. Kelemahannya adalah ketidakkonsistenan dalam menjalankan prosedur. Yang terakhir, pembelajaran dan pertumbuhan. Ancamannya adalah pembajakan karyawan. Peluangnya adalah munculnya karyawan muda dan terampil. Kekuatannya adalah manajemen yang berpengalaman. Kelemahannya yaitu masih adanya karyawan yang sudah sangat lama dan kurang terampil. Terdapat kondisi yang mendukung dilakukannya perancangan dan penerapan balance scorecard sebagai suatu sistem manajemen strategis yang sekaligus digunakan sebagai instrumen pengukuran kinerja di PT Kojo. Kondisi pertama yang mendukung penerapan balance scorecard adalah PT Kojo telah memiliki visi dan misi yang jelas dan mudah dipahami serta dituangkan dalam konsep-konsep strategis yang gamblang. Hal ini relatif memudahkan identifikasi sasaran strategis perusahaan dan perancangan model balance scorecard yang sesuai dengan arah strategi perusahaan. Keberhasilan identifikasi strategi perusahaan serta sasaran-sasarannya akan memudahkan pemilihan berbagai tolak ukur kinerja bisnis yang sesuai untuk PT Kojo. Kondisi kedua, struktur organisasi PT Kojo yang didominasi oleh kelompok-kelompok fungsional relatif berhasil mengurangi hierarki organisasi. Hal ini memungkinkan terjadinya komunikasi yang efektif di antara seluruh individu dalam organisasi. Dengan demikian, visi, misi, dan strategi usaha yang dirancang ditingkatkan dapat dikomunikasikan secara efektif ke seluruh individu dalam organisasi perusahaan. Kesatuan pemahaman seluruh individu atas visi, misi, dan strategi perusahaan sangatlah penting untuk mendukung keberhasilan implementasi balance scorecard untuk mengukur kinerja bisnis dan juga proses evaluasi serta proses umpan baliknya. Dengan adanya kesatuan pemahaman tersebut, setiap individu akan berusaha menyelaraskan tujuan dan sasaran kerjanya atau personal goal dengan sasaran strategi perusahaan, sehingga pada akhirnya pencapaian sasaran strategis perusahaan juga berarti pencapaian tujuan setiap individu. Hal ini pada akhirnya akan memberikan kepuasan kerja kepada seluruh karyawan, dan manajemen pun akan lebih mudah untuk melakukan penilaian atas kinerja setiap individu guna menentukan kompensasi secara objektif. Kondisi ketiga, kondisi ini persaingan yang semakin meningkat, mendorong PT Kojo untuk senantiasa merumuskan dan mengevaluasi secara terus-menerus strategi usahanya untuk dapat bertahan menangkan persaingan. Untuk dapat mengevaluasi efektivitas strategi usaha pencapaian sasaran-sasaran strategis perusahaan secara tepat, PT Kojo memerlukan suatu instrumen pengukuran kinerja bisnis yang dapat memberikan informasi tentang keberhasilan strategi dan operasi bisnis perusahaan secara komprehensif, bukan hanya dari aspek keuangan, namun juga di seluruh aspek yang terlibat dan berpengaruh secara signifikan terhadap proses bisnis secara keseluruhan. Karakteristik instrumen pengukuran kinerja seperti ini dapat ditentukan pada konsep balance scorecard. Kondisi keempat, yaitu komposisi sumber daya manusia di PT Kojo yang sebagian besar berusia relatif muda, atau 49% pegawai berusia di bawah 30 tahun. 45% berusia antara 31 sampai 40 tahun dan sisanya di atas 40 tahun yang sebagian berpendidikan sarjana, memungkinkan adanya dinamika dan progresivitas proses manajerial. Lazimnya pegawai berusia muda relatif lebih tanggap terhadap perubahan dan lebih menerima adanya sistem baru secara mudah.
Kondisi semacam ini jelas sangat kondusif bagi penerapan Balanced Scorecard sebagai instrumen pengukuran kinerja bisnis di PT Kojo. Dengan kondisi-kondisi seperti tersebut, maka PT Kojo sangat tepat untuk menerapkan sistem strategis manajemen berbasis Balanced Scorecard yang dapat digunakan sebagai suatu sistem pengukuran kinerja yang komprehensif dalam melihat kinerja perusahaan dari berbagai sudut pandang yang sangat seimbang. Selanjutnya, penentuan visi dan misi serta strategi. Visi dari PT Kojo, perusahaan yang terpercaya dalam pengembangan properti di bidang industri, pertambangan, dan energi global. Misi dari PT Kojo, perusahaan maju yang memberikan pelayanan yang inovatif dalam memenuhi kebutuhan klien serta dikelola secara profesional. Misi tersebut telah memperhatikan perspektif cara berimbang keuangan yang ditransformasikan dengan perusahaan maju, pelanggan yang ditransformasikan dengan untuk memenuhi kebutuhan klien, bisnis internal yang ditransformasikan dalam pelayanan yang inovatif, pertumbuhan dan pembelajaran yang ditransformasikan dengan secara profesional. Tahapan selanjutnya adalah penentuan strategi yang digunakan oleh PT Kojo dalam menjalankan usahanya. Model ini menunjukkan dua variabel untuk menentukan strategi perusahaan, yaitu daya tarik industri atau industry attractiveness dan kekuatan bisnis perusahaan atau business strength dalam penguasaan pangsa pasar yang ada. Dari hasil analisis ternyata daya tarik industri tinggi. Hal ini terbukti dengan banyaknya peminat yang masuk wilayah oil support base dan PT Kojo memiliki kekuatan usaha yang sangat kuat dalam penguasaan pangsa pasar. Maka strategi yang dipilih adalah strategi pertumbuhan atau growth strategy. Pertimbangan lainnya dalam pemilihan strategi ini adalah kesesuaian visi dan misi perusahaan, di mana untuk dapat mencapai visi dan misi perusahaan tersebut di atas, maka perusahaan harus terus berkembang. Tahapan selanjutnya adalah penentuan strategi yang digunakan oleh PT Kojo dalam menjalankan usahanya. Model ini menunjukkan dua variabel untuk menentukan strategi perusahaan, yaitu daya tarik industri atau industry attractiveness dan kekuatan bisnis perusahaan atau business strength dalam penguasaan pangsa pasar yang ada. Dari hasil analisis ternyata daya tarik industri tinggi. Hal ini terbukti dengan banyaknya peminat yang masuk wilayah oil support base dan PT Kojo memiliki kekuatan usaha yang sangat kuat dalam penguasaan pangsa pasar. Maka strategi yang dipilih adalah strategi pertumbuhan atau growth strategy. Pertimbangan lainnya dalam pemilihan strategi ini adalah kesesuaian visi dan misi perusahaan, di mana untuk dapat mencapai visi dan misi perusahaan tersebut di atas, maka perusahaan harus terus berkembang. Pemilihan perspektif dan penentuan sasaran strategis. Penentuan perspektif yang akan digunakan untuk menjabarkan strategi ke dalam istilah-istilah operasional atau translating strategy into operational terms dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara aspek keuangan dan non-keuangan, aspek masa lalu dan aspek masa depan, serta aspek eksternal dan aspek internal. Penentuan sasaran-sasaran strategis di dalam setiap perspektif dapat dilaksanakan. Dari proses ini, penentuan sasaran-sasaran strategis PT Kojo adalah 1. Meningkatkan pendapatan melalui proyek konstruksi dan efisiensi. 2. Meningkatkan mutu pelayanan kepada klien. 3. Meningkatkan jumlah workshop untuk disewakan. 4. Mengembangkan teknologi. 5. Meningkatkan profesionalisme pegawai. Dan 6. Meningkatkan pengawasan dan budaya patuh pada aturan. Sasaran strategis tersebut kemudian diturunkan ke tingkat divisi dan departemen. Dan seluruh sasaran strategis yang sudah disiapkan dibuatlah masing-masing KPI atau Key Performance Indicator-nya. KPI tersebut diturunkan pula dari KPI strategis sampai dengan KPI departemen. Bahkan untuk keperluan evaluasi karyawan diturunkan pula tatanan job atau jabatan. Berikut contohnya. Perspektif keuangan PT Kojo. Dengan strategi pertumbuhan pendapatan tersebut, maka tolak ukur keuangan yang sebaiknya dijadikan sebagai tolak ukur kinerja bisnis yang utama adalah tolak ukur keuangan. Tolak ukur ini dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran strategis PT Kojo dalam hal pendapatannya, yaitu 1. Return on asset atau ROA.
yaitu persentase laba yang dicapai perusahaan dibandingkan dengan total aktiva perusahaan. Kenaikan atau penurunan ROA dari satu periode akuntansi berikutnya dapat dijadikan ukuran pertumbuhan pendapatan perusahaan. Jika tolak ukur ini dirata-ratakan untuk beberapa periode, akan menghasilkan tingkat pertumbuhan pendapatan rata-rata atau average growth rate. 2. Net margin atau laba setelah pajak. Pertumbuhan atau penurunan laba dari periode ke periode juga dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan pendapatan perusahaan. Jika tolak ukur ini dirata-ratakan untuk beberapa periode, akan menghasilkan tingkat pertumbuhan pendapatan rata-rata atau average growth rate. Revenue mix atau bauran pendapatan, yaitu melihat pendapatan dari berbagai sumber dari mana pendapatan tersebut diperoleh, seperti berbagai macam produk atau nasabah atau segmen. Ukuran ini untuk mengukur kinerja atau profitabilitas sebagai berbagai macam produk yang ada dan setiap segmen nasabah. Perspektif klien PT Kojo. 1. Meningkatkan mutu pelayanan kepada klien dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan klien dan juga mempertahankan klien. 2. Meningkatkan jumlah workshop untuk disewakan dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah klien dan pangsa pasar. Kedua sasaran strategis tersebut di atas sejalan dengan strategis pertumbuhan perusahaan dan sasaran strategis berupa meningkatkan pendapatan pada perspektif keuangan. Dengan demikian, tolak ukur yang tepat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis dalam perspektif nasabah adalah 1. Tingkat kepuasan klien atau client satisfaction. Tolak ukur ini dapat diketahui melalui survei kepada klien secara periodik. Salah satu metode survei yang dapat digunakan adalah dengan metode SERVQUAL. Metode ini merupakan cara untuk mengetahui seberapa besar kesenjangan atau gap antara harapan atau expectation klien dan persepsi klien terhadap pelayanan yang diberikan PT Kojo. Masing-masing item pernyataan dari harapan dan persepsi nasabah diberikan nilai atau skor untuk dapat selisih atau gap antara harapan pelanggan dan persepsinya. 2. Penguasaan pasar atau market share. Tolak ukur ini merupakan tolak ukur yang penting karena berkaitan erat dengan visi PT Kojo. Pangsa pasar dihitung dari besarnya pasar atau jumlah nasabah yang berhasil dikuasai PT Kojo dibandingkan dengan total pasar atau jumlah nasabah potensial dalam bisnis oil support di Indonesia. Secara singkat, peningkatan penguasaan pangsa pasar ini disebabkan oleh dua hal, yaitu kemampuan perusahaan untuk mempertahankan klien lama dan memperoleh klien baru. 3. Kemampuan untuk mempertahankan klien lama atau retensi klien atau client retention. Tolak ukur ini dapat dihitung dari perbandingan antara jumlah pelanggan yang tetap setia dengan Kojo untuk suatu periode sebelumnya. Hasilnya dibandingkan dengan standar atau kriteria yang telah ditentukan untuk menilai apakah PT Kojo dapat mempertahankan kliennya dengan baik atau tidak. 4. Kemampuan memperoleh klien baru atau akuisisi klien atau client acquisition. Tolak ukur ini dapat dilihat dari besarnya jumlah klien baru yang berhasil diperoleh PT Kojo dibandingkan dengan estimasi jumlah pelanggan potensial atau dibandingkan dengan estimasi kemampuan pesaing. Hasilnya dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Perspektif proses bisnis internal PT Kojo. 1. Mengembangkan jasa-jasa baru yang dapat diandalkan. Dan 2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan kerjasama dengan pihak ketiga. Sasaran strategis pertama berupa pengembangan jasa-jasa baru yang dapat diandalkan untuk mengantisipasi kebutuhan klien akan layanan jasa migas sehingga klien lama dapat dipertahankan dan klien baru dapat diperoleh yang pada akhirnya akan memperbesar penguasaan pangsa pasar PT Kojo dan meningkatkan nilai bauran pendapatan. Tolak ukur yang tepat untuk mengukur keberhasilan pencapaian strategis ini adalah 1. Atau A. Pendapatan layanan baru. Tolak ukur ini berguna untuk mengukur tingkat keberhasilan layanan-layanan baru dalam meraih pendapatan selama periode tertentu. Misalnya, dengan menghitung pendapatan yang berasal dari setiap layanan baru atau revenue of new product untuk suatu periode tertentu dibandingkan dengan total pendapatan PT Kojo dalam periode tersebut.
Di samping itu, keadaan layanan baru dapat pula diukur dari kontribusinya dalam meraih klien atau jumlah klien lama yang menggunakan atau beralih ke layanan baru tersebut. Misalnya dengan cara menghitung persentase jumlah klien untuk suatu produk baru dibandingkan dengan total jumlah klien PT Kojo secara keseluruhan. Makin besar kontribusi yang diberikan suatu produk baru, makin menunjukkan keandalan produk tersebut dalam meningkatkan pendapatan perusahaan. B. Siklus pelayanan. Tolak ukur ini berguna sebagai dasar untuk menilai responsivitas dalam mengantisipasi kebutuhan nasabah dan tingkat inovasi PT Kojo. Semakin cepat siklus pelayanan yang dihasilkan, dapat berarti bahwa perusahaan semakin responsif dan pegawai semakin tinggi tingkat keahliannya. Sasaran strategis yang kedua adalah peningkatan penggunaan teknologi informasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para klien dan untuk memperlancar bergulirnya proses di seluruh bagian perusahaan. Tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini adalah A. Tingkat kesalahan layanan atau service error rate. Tolak ukur ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa sering pegawai melakukan kesalahan dalam memberikan layanan kepada klien, termasuk tingkat kesalahan pekerjaan lain yang menjadi tugasnya. Untuk melihat kebenaran dari tingkat kesalahan layanan ini bisa dilakukan dengan melakukan audit kualitas layanan atau service quality audit. Semakin rendah tingkat kesalahan layanan, maka tingkat kepuasan klien akan semakin tinggi. B. Waktu pelayanan atau service time. Tolak ukur ini digunakan untuk mengukur kecepatan pelayanan yang dilakukan. Perspektif yang keempat adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini mengacu pada profesionalisme pegawai. Dalam hal ini bisa diukur dengan 1. Training index, yaitu jumlah training yang dilakukan oleh perusahaan kepada karyawan. 2. Turnover karyawan, yaitu berapa banyak orang yang keluar masuk secara cepat dalam periode tersebut. Baiklah teman-teman, demikian penjelasan kami dari kelompok 4 mengenai materi tentang sistem penilaian kinerja. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata yang kami ucapkan. Semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman. Dan kami ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan penjelasan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.